Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IGIR seluruh Indonesia, bersama saya Jasman Syah dalam podcast Ikatan Guru Indonesia. Pada episode kali ini saya kehadiran tamu yang super spesial, yang mungkin para IGIR sangat familiar dengan beliau. Beliau adalah Ibu Dr. Rusnani. Apa kabar? Selamat sore, Bu. Selamat sore, senang sekali bertemu. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah. Ini lama ini nggak ketemu nih. Ya, itu. Apa aktivitasnya nih selain ya masih aktif di IGI selaku Dewan Pakar ya? Kegiatan sehari-hari sejauh ini apa? Iya, ini. Kak Ros ya, panggilan Kak Ros. panggilan akrab beliau itu adalah Kak Ros. Kak Ros. Boleh diceritakan kayak kegiatan sehari-harinya? Kalau dipanggil Ibu Rusnani nggak ada yang kenal sepertinya di IGIR di seluruh Indonesia. Tapi kalau disebut Kak Ros, hampir semua orang. Sama dengan Kak Ros yang di Upin Ipin dong? Iya dong, Upin Ipin. Nah. Jadi dulu apa hubungannya Kak Ros katanya dengan yang Upin Ipin? Itu saya bilang saudara saya. Ini Dek, terima kasih ya. Kita kangen juga, lama tidak bertemu, hampir 2 tahun rasanya. Aktivitas kakak selama ini setelah tidak lagi menjadi pengurus pusat, dulu kan terakhir kita di ketua harian sebelum kongres di Bandung ya 2021. Ya, Sekarang kita masih tetap IGIR sejati. Ya. Tetap selain diminta oleh Mas Ketum di Dewan Pakar, kita juga sambil juga mendampingi teman-teman IGI di daerah, terutama di daerah Kalimantan Tengah. Masihlah diminta mereka, bagaimanapun sebagai seorang pendiri IGI di Kalteng, saya juga mantan bertanggung jawab ya bertanggung jawab atas sampai setelah pendirinya yang dulu luar biasa, pergantian generasi, kalau tidak dikawal mati gitu. Nah, makanya harus dipantau. Itu dia. Tugas utama. Jadi bagi saya ada atau tidak jabatan kita di IGI itu tidak penting, tetapi bagaimana kita tetap memberikan kontribusi untuk organisasi kita ini, dan juga yang pasti kita bisa bermanfaat, memberikan kemaslahatan, terutama bagi dunia pendidikan. Kak Ros masuk IGI itu kapan pasnya itu? Ntar dulu ya. Lama masuk ya? IGI itu tahun 2010. Sebelum IGI masih zamannya klub guru atau sudah IGI? Nah, waktu itu ada cerita. Kita sempat di klub guru. Kita sempat di klub guru Indonesia waktu itu. Tahun 2009 kita tahu IGI waktu di klub guru kita masih belum menjadi pengurus dan belum terbentuk. Betul. Kemudian 1 tahun setelah IGI ini ada, saya dihubungi waktu itu, saya kalau tidak salah oleh Mas Iksan, mantan sekjen kita yang pertama. Mas Yasin, kemudian Pak Satria Dharma juga, mereka menceritakan tentang bagaimana kiprah IGI ini. Ya. Awalnya mula saya agak bingung juga. Di Kalimantan Tengah saat itu belum ada. Belum ada. Dan saya juga pernah berjanji waktu itu tidak akan berkecimpung lagi di organisasi. Dulu saya kan pernah jadi ketua senat juga waktu di mahasiswa. Tapi akhirnya setelah mendengar cerita bagaimana kiprah-kiprah IGI, saya kok tertarik. Akhirnya saya mengajak beberapa teman. Kemudian saat itu juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pak Guntur Telajan, kalau tidak salah, beliau juga mensupport. Beliau tahu IGI juga sejak klub guru. Akhirnya kita sepakat membentuk IGI dan terbentuklah IGI pada tahun 2010 di Kalimantan Tengah. Ini menarik nih. Saya mendapatkan informasi karena ya nama Kak Ros di dunia perigian, itu sangat populer lah, karena beliau memang sangat fokus ya waktu itu di Kalimantan. Bisa sedikit ceritakan perjalanan Ibu mengembangkan IGI di Kalimantan Tengah sebagai inisiator pendirian IGI di Kalau bercerita itu, saya ada juga menuliskan di buku saya yang berjudul Ros Mawar Tanpa Duri. Saya ada juga menuliskan tentang bagaimana awal mula IGI berdiri, tapi saya sedikit bercerita di sini. Saat itu di kalangan guru kan tidak begitu familiar ya, Dek ya, tentang IGI ini bagaimana, dan dianggap maaf sekali. Bahkan waktu itu guru-guru kita takut untuk masuk IGI. Untuk membuat atau mendirikan sebuah organisasi yang tentu yang tidak familiar, tidak mudah kan, tidak mudah, butuh kepercayaan. Banyak. Ya. Akhirnya karena saya ingin membangun organisasi atas asas kebersamaan, kekeluargaan, maka saya mencoba hubungi teman-teman saya waktu zaman kuliah, baik ya waktu kuliah S1, S2, dan saya ajak mereka, dan mereka mau bergabung bersama IGI. Awalnya jatuh bangun, saya kalau bercerita mungkin 1 hari tidak cukup.
jatuh bangun kita, akhirnya kita mampu mendirikan. Tidak sampai 6 bulan setelah kita berdiri, ada beberapa perusahaan swasta perkebunan sawit waktu itu mengajak yang kita, mensupport, mengajak kita bekerja sama. Saya juga kaget, mereka minta mempresentasikan apa-apa sih kiprah IGI, dan mereka langsung mendukung, mensupport kita dari segi dana. Bahkan kita tanda tangan kontrak 2010 sampai 2014 itu menjadi tim pendamping untuk sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Perusahaan Sawit, saya sebutkan nama waktu itu Agro Indomas, dan di Kalimantan Tengah bersama dengan ini grupnya, dan juga kita mendampingi juga sekolah-sekolah yang ada menjadi binaan perusahaan. Banyak kegiatan kita luar biasa, ya jatuh bangun kita lalui bersama. Tapi satu yang selalu yang saya bangga dan saya selalu ingat, bagaimanapun trust, nah ya seperti sering kita ungkapkan ya, trust antar kami sama pengurus itu yang kami jaga. Nah, itu kan perjalanan di Kalimantan Tengah, berarti berapa periode itu waktu itu? Satu periode, bahkan lewat sedikit. Harusnya saya itu mengakhiri jabatan 2015, tetapi sempat sampai 2016 baru pergantian pas kongres. Setelah kongres kedua di Makassar. Nah setelah itu Ibu Kak Ros masuk ke pengurus perusahaan. Iya. Tahun berapa itu tepatnya? 2016 saya diajak oleh Daeng Muhammad Ramli Rahim di MMR, kita kenal MMR, Daeng Ramli. Oh jadi setelah pasca Kongres Makassar. Iya betul, pasca Kongres Makassar diajak jadi waktu itu waketum kemitraan. Sejak itu juga kita banyak sekali menjalin kerjasama, baik dengan Stabilo, dengan pihak-pihak swasta, Garuda, dan banyak lagi. Untuk mendukung pelatihan-pelatihan guru ya waktu itu ya? Sekitar 1 tahun setelah itu, saya ditarik menjadi ketua harian. Waktu itu menggantikan Pak Sururi. Oh iya, waktu itu ketua hariannya Pak Sururi Aziz. Kalau tidak salah 2017 kalau tidak salah. Saya mengganti Pak Sururi sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan kami di 2021. Tapi pernah jadi PLT juga katanya? Pernah. Pelaksana tugas ketua umum? PJS ya. PJS? Ya, gimana PJS ceritanya itu? Apakah ketua Mas Ramli waktu itu memang ada sesuatu yang kemudian harus mendatangkan atau harus Kak Ros sebagai PJS? Iya. Tidak salah sekitar pertengahan tahun 2020 waktu itu beliau ada menghubungi saya meminta saya untuk menjadi PJS. Saya kaget, kata beliau mau istirahat dulu selama 3 bulan karena untuk memulihkan usaha perusahaan. Kebetulan iya. Jadi beliau itu bukan memundur sebetulnya, ingin istirahat untuk sebentar untuk pemulihan. Fokus dulu ke perusahaan. Ya, karena beliau juga selain guru sebagai ketua umum juga di dia swasta punya usaha dan juga punya sekolah juga memiliki berbagai macam usaha juga. Jadi saat itu memang agak down. Beliau minta waktu 3 bulan. Ya saya tidak, pertengahan 2020 ya saya sebagai seorang organisatoris kan harus siap kapanpun untuk menjalankan roda organisasi. Ya, gitu deh ceritanya. Bisa diceritakan sedikit pengalaman 3 tahun menjadi PJS, pejabat sementara ketum? 3 bulan. Iya 3 bulan. 3 bulan menjadi pejabat sementara ketum. Waktu itu apa yang Ibu rasakan dan bagaimana pengalaman yang bisa diceritakan ke ini generasi-generasi berikutnya ini harus tahu bagaimana perjalanan IGI dari masa ke masa. Nah salah satunya beliau ini ikut menukar sejarah bagaimana perjalanan IGI di masa-masa sebelumnya. Bisa sedikit diceritakan, Kak Ros? Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kepada generasi-generasi berikutnya, saya selalu katakan, tidak ada seorang pelaut yang handal dilahirkan dari laut yang tenang. Nah, itu salah satu. Jadi artinya begini, tantangan yang ada itu jangan dianggap sebagai penghalang, tetapi tantangan-tantangan itu kita jadikan sebagai pemicu kita. Semakin banyak tantangan kita hadapi, kita kan akhirnya memiliki berbagai macam strategi untuk mengatasi. Orang akan menjadi dewasa kalau ditimpa dengan banyak persoalan-persoalan. Betul sekali. Akan terlatih, terasah tanpa pernah kita mengalami persoalan, kita tidak tahu. Nah, jadi akhirnya setelah saya menerima kepercayaan beliau, saya cukup kaget juga ya. Tidak gampang memimpin sebuah organisasi besar. Betul. Tapi apalagi memang dari
pengurusnya dari berbagai daerah kan. Betul sekali. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan teman-teman sangat mensupport waktu itu. Yang saya lakukan yang pertama selama 3 bulan itu adalah saya selalu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada daerah atau wilayah yang memiliki pencapaian di Sispo. Kita dulu kan di Sispo, Mr. Mung tahu persis ini. Di Sispo kita lihat setiap bulannya bila ada peningkatan. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berkegiatan terus. Nah, saya ingat kilas balik lagi saat saya menjadi ketua IGI Kalteng dari 2010 sampai 2016 itu Kalteng pernah dianugerahkan sebagai provinsi teraktif untuk IGI-nya, untuk IGI dalam berkegiatan. Kita pernah loh Dek berkegiatan itu lebih dari 5-6 kali dalam 1 tahun. Pada zaman Zoom belum seperti sekarang. Dulu pada kegiatannya kan tatap muka dan membutuhkan energi lebih. Tapi bisa berjalan masif ya kegiatan pada saat itu luar biasa. Saya sedikit bercerita tadi lupa agar menjadi penguat juga untuk teman-teman IGI yang baru menjadi pengurus bergabung. Saya masih ingat waktu itu saya menjadi kepala sekolah di salah satu SMA ternama juga di di Kalimantan Tengah. Saya mendedikasikan tunjangan saya yang lain-lain selain gaji untuk kami bersama-sama pengurus lain untuk mensupport, untuk mendanai kegiatan organisasi. Untuk kegiatan organisasi. Sebelum kita bertemu dengan mitra perusahaan-perusahaan itu. Jadi kita harus membangun dulu. Itu yang saya tanamkan. Itu bagian dari pengorbanan dalam membangun saya tanamkan pada teman-teman. Kita dulu bangun organisasi dengan baik, kita berkegiatan, orang lain akan percaya. Betul. Setelah itu maka nanti banyaklah mitra-mitra yang akan mendukung kita. Tapi kalau kita baru saja mendirikan organisasi, kita ribut, kita memikirkan tentang uang ya, maaf, mungkin nanti tidak akan bisa bertahan lama. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, tidak, itu mustahil ya. Tapi dalam maksud saya begini, organisasi awal berdiri itu kita harus butuh pengorbanan, keikhlasan, tenaga, waktu, bahkan materi. Betul, juga yang harus. Karena apalagi IGI ini memang organisasi yang tidak ada sumber dananya ya. Dari anggota kita nggak mengut biaya, hanya pendaftaran. Terus dari pemerintah juga kita nggak dapat hibah apa. Jadi betul-betul hidup secara mandiri dan kemampuan seorang pemimpin di daerah wilayah untuk mencari partner, jadi kolaborasi lah ya dengan mitra-mitra yang membantu. Saya ingat dulu waktu menjadi ketua harian itu, kita bagaimana ditanamkan untuk menjalin kemitraan baik dengan pihak swasta, pihak pemerintah. Jadi dari dana yang didapat dari kemitraan ini kan berbagai macam. Betul. Ada juga mitra kita ini yang menyerahkan dananya seperti dana hibah. Ada juga mereka yang mengelola keuangan, kita berkegiatan semuanya mereka yang menanggungnya ada juga. Kalau bagi kami waktu itu bersama dengan tim saya waktu itu Pak Abdul Karim, Ibu Nur Samsi, Ibu Anci ya. Kami tidak memikirkan itu, apapun baik itu yang berupa hibah ataupun mereka yang mengelola keuangan, tidak masalah. Yang penting kami bisa melakukan kegiatan, bisa meningkatkan kompetensi guru, ada IGI terbentuk satu tempat, itu sudah merupakan kebahagiaan. Jadi tidak terlalu, walaupun kita mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya itu, tapi ketika ngelihat guru-guru banyak terlatih, pengurus-pengurus aktif, itu suatu kebahagiaan. Betul sendiri. Sekali, itu yang menjadi kebahagiaan kita. Jadi rasanya segala sesuatu itu tidak terasa berjalan begitu. Intinya kebersamaan tadi, kebersamaan. Nah, baik, ini kan perjalanan kepengurusan lama, kemudian berganti tahun 2021 ya, pasca Kongres Bandung, terpilih Mas Ketum. Ibu, apakah Ros bisa melihat ada yang beda nggak pada saat itu dengan kepengurusan yang sekarang? Mungkin dari dua gaya kepemimpinan orang-orang hebat kita ini gitu ya, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dari kacamata Kak Ros sendiri sebagai salah satu inisiator dan juga pengurus pusat yang malang melintang di kepengurusan, pasti ada melihat dua sisi yang berbeda atau mungkin kesamaan antara generasi periode sebelumnya dengan kepengurusan sekarang. Bagaimana ya Kak Ros bisa melihat itu? Walaupun ada lagunya ya Dek ya, Ujo dibanding-banding. Tapi kita tidak membuat satu perbandingan di sini. Betul. Karena setiap pemimpin ada kelebihan kekurangannya, punya gaya masing-masing, dan setiap pemimpin ada masanya.
ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap masa ada pemimpinnya, dan pemimpin juga ada masanya. Maksud saya ada pergantian. Betul. Begitu. Kalau Pak Ramli, beliau tipikal orang yang strong, Iya, strong. betul. Kemudian dia sanggup melanglang buana ke berbagai daerah waktu itu dengan gayanya otomatis. Tentu pada masa itu, kita akui banyak hal yang dilakukan oleh beliau. Betul, kita akui. Karena saya jujur, kita tidak bisa melupakan jasa-jasa baik dari orang-orang. Yang paling sederhana adalah Sisfo itu mulai dari situ. Betul sekali. Dan yang sederhana, dan kemudian beliau juga menekankan waktu itu tentang IT. IT. Bahwa guru-guru sekarang ini harus melek IT. Nah, jadi kita itu beliau banyak tentu banyak. Juga beliau juga mempunyai sisi-sisi kelebihan, kekurangan juga itu kan manusiawi alami. Kemudian ke Danang, Mas Danang ini sosok anak muda yang juga strong, yang walaupun kalem tapi mempunyai jiwa petarung dia petarung, fighter sejati. Saya juga ingatkan kepada teman-teman kita boleh berbeda saat kongres, berbeda, tetapi setelah selesai selesai. Artinya seseorang yang terpilih itu atas izin Tuhan, atas izin yang Maha Kuasa. Berarti beliau Tuhan berkenan atas dia dipilih. Nah, jadi saya, walaupun saya kata teman-teman sering bilang sebenarnya kan tim Pak Ramli, betul, saya tidak memungkiri itu. Tetapi dengan Danang saya sebagai kakak mengayomi beliau, dan saya juga yakin optimis beliau masih muda, banyak pengurus-pengurus juga sekarang masih muda, punya semangat yang muda. Jadi saya yakin IGI akan berkembang pesat juga di kepengurusan Mas Danang ini. Tidak kalah juga nanti, bahkan lebih dari apa yang sudah kami lakukan di masa yang sebelumnya. Baik. Apa harapan yang Kak Ros ingin sampaikan kepada pengurus-pengurus yang sekarang yang banyak muda, baik dari pusat, wilayah, daerah di Indonesia, yang bisa menjadi bekal mereka untuk berjuang di IGI? Mungkin ada saran masukan dari senior, kalau teman-teman bilang dari veteran, walaupun kita veteran dari pengurus tapi tetap masih memperhatikan IGI dengan cara-cara yang tentu sesuai dengan kapasitasnya di daerah. Apa yang bisa diberikan saran masukan kepada seluruh pengurus IGI di Indonesia termasuk anggota-anggota IGI? Betul. Kalau dulu saya tipikal sama-sama dengan tim saya, Bu Hansi, Mas Karim kami Pak Ramli zaman itu tentu beda lah masanya dengan sekarang. Kami dulu memang dan saat itu juga usia masih kalau sekarang sudah 48 saya sudah 48, jadi tidak zaman lagi mungkin untuk gerakannya sudah mulai agak terlambat kalau dulu kan masih menggunakan sepatu, kata teman-teman itu haknya 5-7 cm, sekarang udah menggunakan sepatu pantofel, itu ada perbedaan. Harapan saya hanya yang paling utama adalah tadi, kita harus memiliki keikhlasan. Betul. Keikhlasan. Jadi yang berikut juga, kita harus selalu berpikir positif. Di dalam organisasi ini kan beda-beda deh. Orang ini pikirannya beda-beda satu dengan yang lain. Walaupun akrab sekalipun atau bahkan saudara sekalipun berbeda. Jadi kita harus satu dengan yang lain bisa memahami, saling memahami, menghormati. Yang berikut lagi, yang tidak kalah dan memang harus utama di dalam organisasi adalah trust, kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan dengan sesama pengurus, bagaimana kita membangun kepercayaan pemerintah kepada kita, membangun kepercayaan guru-guru, bahkan membangun kepercayaan organisasi lain. Nah, saya setiap pembekalan pada masa dulu sampai sekarang kalau diminta untuk memberikan pembekalan kepada pengurus, saya katakan, bila Anda belum siap sebelum dilantik, lebih baik mundur. Jangan membayangkan yang indah-indah dulu. Jangan mengharapkan apa yang didapat di sini. Jangan selalu berpikir apa yang saya dapatkan dari organisasi, tapi apa sih yang bisa saya berikan untuk organisasi itu dulu. Nanti bila kita sudah nyata berbuat, pasti buahnya, karena saya yakin dan percaya sebuah tanaman, tumbuhan yang dipelihara baik pasti akan menghasilkan buah yang baik juga. Kalau dikelola dengan baik, diurus dengan baik, dirawat, pasti akan menghasilkan buah. Selain kemampuan di knowledge, kemampuan di kognitif, yang lain yang perlu saya tanamkan untuk para AIGES di seluruh Indonesia, terutama pengurus-pengurus adalah kita juga harus memiliki
warna tersendiri. Kita harus memiliki integritas, kita memiliki loyalitas juga kepada organisasi. Jadi jangan mudah goyah, jangan hari ini jadi pengurus tidak sampai 3 bulan ada sedikit goncangan langsung mundur. Karena tantangan pengurus sekarang ini dengan yang dulu jauh lebih berat yang dulu. Kenapa? Karena IGI saat ini sudah dikenal banyak orang. Betul. Dikenal banyak orang. Dengan teknologi juga yang semakin masif, kegiatan tidak harus dengan tatap muka. Kalau dulu sekali berkegiatan membutuhkan energi, biaya, waktu yang tidak sedikit. Kalau sekarang dengan menyiapkan link Zoom, sebarkan flyer, jadi kegiatan tuh kan beda ininya. Dan bagi saya, walaupun saya sibuk saat ini, saya juga sebagai fasilitator ya, disebut pelatih ahli. Dulu sekolah penggerak yang cukup banyak juga saya pegang, lebih ada 10 sekolah, kemudian berbagai macam kegiatan aktivis lain. Bagi saya IGI tidak pernah saya tinggalkan. Saya tetap, sekali saya 2010 sudah menggunakan atribut IGI, sampai akhir hayat saya tetap menjadi seorang sekali IGI tetap IGI. Sekali IGI tetap IGI. Jadi ini IGI seluruh Indonesia, beliau ini sudah, kemarin saya pernah dengar ketika beliau menyampaikan bahwa ini adalah organisasi yang terakhir saya ikuti sampai mungkin saya pensiun akan tetap di IGI, walaupun beliau sudah bukan jadi pengurus pusat dan sekarang ini beliau menjadi Dewan Pakar di Pengurus Pusat Ikatan Indonesia. Dan alhamdulillah beliau banyak membantu, banyak memberikan masukan-masukan kepada junior-juniornya, termasuk Mas Ketum dan seluruh junior, karena tidak ada istilah mantan IGIers di sini. Tidak ada. Jadi sekali IGI tetap IGI. Jadi beliau ini termasuk sosok yang fighter juga, karena perjuangan di Kalimantan Tengah sebagaimana yang tadi disampaikan tentu tidak mudah. Kemudian dinamika perjalanan membesarkan IGI dari wilayah sampai ke pusat juga, sampai pernah menjadi PJS, tentu ini kita apresiasi luar biasa. Terakhir 3 kata untuk teman-teman IGI seluruh Indonesia. 3 kata, waduh. Kata pertama apa sebagai modal berjuang nih? Konsisten. Konsisten. Kemudian trust. Trust. Keikhlasan. Ikhlas. Itu jadi konsistensi, trust, dan yang paling penting ikhlas dalam berbuat, memberikan sesuatu yang terbaik untuk organisasi. Baik, IGI seluruh Indonesia, demikian podcast saya atau wawancara saya dengan salah seorang senior di Ikatan Indonesia, itu Kak Ros, atau lengkapnya adalah Dr. Rusnani MPD. Banyak sekali inspirasi yang tadi bisa kita dapat dari cerita beliau sebagai seorang tokoh di IGI Ikatan Indonesia yang sampai hari ini pun masih bersama-sama kita di IGI. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau masukan melalui kolom yang ada di bawah. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dan juga dikomentari kalau ada hal yang positif dari apa yang kami sampaikan pada video kali ini. Silahkan dimanfaatkan atau diilmukan dan diamalkan. Jika ada yang kurang berkenan, tentu jangan diamalkan, jangan disimpan dalam memori IGI seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan atensinya dalam video kali ini. Mohon maaf, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.